Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Inji dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pembelajaran observational atau yang biasa dikenal dengan observational learning. Pada kesempatan ini kita akan membahas definisi dari pembelajaran observational, contiguous behavior dan stimulus enhancement serta aplikasi pembelajaran observational dalam classical conditioning dan operant conditioning. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai apa itu pembelajaran observational. Pembelajaran observational merupakan sebuah proses di mana tingkah laku seorang model diamati oleh pengamat dan tingkah laku pengamat kemudian berubah sesuai dengan tingkah laku model yang diamati. Berada dalam situasi sosial dapat mengubah tingkah laku individu, meskipun tidak seorang pun di dalam kelompok yang menyadari hal tersebut. Kemudian, apakah perbedaan antara contiguous behavior dengan stimulus enhancement? Contiguous behavior merupakan perilaku naluriah atau refleksif yang dipicu oleh perilaku yang sama pada individu yang lainnya. Sebagai contoh, ketika kita menguap, maka kemungkinan besar orang lain di sekitar kita akan ikutan menguap. Kemudian, ketika kita secara refleks mengucapkan suatu kata ketika terkejut, maka orang lain juga dapat mengucapkan kata yang sama pada saat tersebut. Atau ketika banyak orang yang sedang tertawa, kita juga dapat ikutan tertawa tanpa kita mengetahui apa penyebabnya. Dan masih banyak contoh lainnya. Sedangkan stimulus enhancement merupakan perubahan perilaku yang dipicu oleh perilaku orang lain yang menarik. Perilaku individu berubah karena perhatian individu tertarik pada item atau lokasi tertentu oleh perilaku individu yang lainnya, sehingga ia mempelajari tingkah laku tersebut beserta dengan konsekuensinya. Contoh isyarat yang dapat menjadi stimulus dan menarik perhatian adalah suatu aroma atau suatu simbol umum atau yang telah dipelajari, misalkan senyuman, lambaian tangan, dan sebagainya. Contoh aplikasi pembelajaran observational dalam classical conditioning adalah vicarious emotional response, di mana ekspresi emosi seseorang dapat menjadi unconditional stimulus. Sebagai contoh, ketika anjing yang pada awalnya merupakan stimulus netral bagi kita, muncul di hadapan kita diikuti dengan ekspresi ketakutan yang ditunjukkan oleh teman kita. Ekspresi ketakutan oleh teman kita tersebut dapat menjadi unconditional stimulus, yang memicu kita juga merasakan takut dan atau menampilkan ekspresi takut. Setelah berulang kali kita dihadapkan pada kejadian tersebut, ketika melihat anjing, kita akan menampilkan ekspresi takut. Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi dari pembelajaran observational dalam operant conditioning. Pertama-tama, apakah perbedaan antara acquisition dengan performance? Acquisition merupakan proses mempelajari suatu tingkah laku, sedangkan performance merupakan penampilan dari apa yang telah dipelajari sebelumnya. Dalam hal ini adalah tingkah laku yang telah dipelajari. Dalam operant conditioning, individu dapat saja telah mempelajari suatu tingkah laku, namun belum mempraktekannya. Sebagai contoh, seorang anak dapat saja telah mempelajari bagaimana cara mengemudi dengan mengobservasi orang tuanya mengemudikan mobil, namun baru mempraktekkan tingkah laku mengemudi saat ia berusia 17 tahun dan memiliki SIM. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai acquisition. Untuk melakukan acquisition dibutuhkan perhatian dari pengamat terhadap model. Apa yang membuat individu ingin memperhatikan atau menaruh atensi pada model? Yang pertama adalah konsekuensi dari tingkah laku model tersebut. Bila konsekuensinya positif dan menarik bagi individu, maka individu tersebut akan memperhatikan tingkah laku tersebut dan mempelajarinya agar dapat memperoleh konsekuensi tersebut. Bila konsekuensinya negatif atau sangat tidak disukai oleh individu,
Individu juga dapat memperhatikan tingkah laku model tersebut agar tidak melakukan hal yang sama. Yang kedua adalah mendapatkan reinforcement dengan memperhatikan model. Individu dapat memperoleh reinforcement bila ia memperhatikan model. Sebagai contoh, bila individu memperhatikan guru tarinya melakukan suatu tarian, ia akan mendapatkan reinforcement dari gurunya atau orang tuanya. Kemudian yang ketiga, individu memiliki kemampuan yang cukup untuk mendapatkan manfaat dari modeling. Sebagai contoh, ketika individu sudah memiliki tinggi badan atau panjang kaki yang cukup untuk mengemudi motor atau mobil, individu akan cenderung lebih tertarik untuk memperhatikan tingkah laku model yang sedang mengemudi untuk mempelajari tingkah lakunya. Yang keempat adalah karakteristik personal dari model. Semakin positif karakteristik model, semakin besar kemungkinan individu memperhatikan model tersebut. Semakin serupa karakteristik model dengan individu, semakin besar juga kemungkinan individu memperhatikan model tersebut. Pembelajaran observasional atau apa yang telah kita observasi akan diaplikasikan dalam bentuk tingkah laku melalui pengaruh reinforcement dan hukuman. Reinforcement akan meningkatkan kemungkinan kita menampilkan tingkah laku tersebut. Sebaliknya, hukuman akan memperkecil kemungkinan kita mengaplikasikan tingkah laku model tersebut. Terdapat beberapa faktor pendorong individu memodifikasi tingkah lakunya. Yang pertama, hasil observasi pengalaman model memperoleh reinforcement dari tingkah lakunya tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bila individu mengobservasi model yang mendapatkan reinforcement atas tingkah laku yang dilakukannya, maka individu akan lebih terdorong untuk meniru tingkah laku model tersebut. Yang kedua adalah reinforcement yang diperoleh bila menampilkan tingkah laku tersebut. Sesuai dengan teori operant conditioning, individu akan lebih mudah menampilkan tingkah laku model apabila ia akan mendapatkan reinforcement dengan melakukan tingkah laku tersebut. Yang ketiga adalah pengalaman individu mengalami reinforcement dan hukuman atas menampilkan tingkah laku yang ditiru. Bila individu memiliki pengalaman mendapatkan reinforcement setelah meniru tingkah laku model, maka kemungkinan ia akan meniru tingkah laku model kembali lebih besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai imitasi. Apa perbedaan antara true imitation atau imitasi sejati dengan generalized imitation atau imitasi umum? True imitation merupakan bentuk pembelajaran observational yang melibatkan duplikasi yang sangat mirip atas suatu atau serangkaian tingkah laku. Sebagai contoh, individu A mengimitasi tingkah laku seorang wanita malam agar dapat masuk ke dalam sebuah bar. Di sisi lain, generalized imitation merupakan kecenderungan individu untuk meniru tingkah laku yang baru tanpa pengalaman reinforcement spesifik untuk melakukannya. Imitasi ini masih diperdebatkan aplikasinya di dunia nyata. Namun, ahli tingkah laku menggunakan metode ini untuk membantu anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan atau kesulitan dalam belajar melalui observasi. Dengan memberikan reinforcement pada tingkah laku imitasi mereka, dengan tujuan dapat menghasilkan kecenderungan generalized imitation pada anak-anak tersebut. Sekian materi yang akan saya sampaikan dalam dasar-dasar psikologi belajar pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian menyukai materi yang saya sampaikan atau cara mengajar saya, atau ingin mempelajari materi lainnya, terutama di bidang psikologi, silakan follow saya di link berikut ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya, dan terima kasih atas perhatiannya.